Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami untuk mencari tahu sebetulnya apakah memang bola panas ini bisa kita dinginkan. Kita saat ini telah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Harjono. Pak Harjono, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya Pak Harjono, kita ingin ada jalan keluar walaupun memang kita menantikan keputusan Mahkamah Agung. Tetapi kan kita belum tahu itu kapan keluar dan kira-kira keputusannya seperti apa. Nah pertanyaannya, ini bisa ditengahi tidak sih Pak perbedaan pendapat antara Bawaslu dan KPU ini? DKPP bisa tidak menengahinya? Kita sudah mencoba Mas, tapi itu bukan persoalan kewenangan hukum. Karena DKPP, KPU, Bawaslu kan punya forum tripartit. Dalam forum tripartit itu biasanya dibicarakan hal-hal yang strategis. Dalam forum yang pernah kita lakukan itu memang DKPP mencoba untuk katanya menengahi itu kalau bisa terselesaikan persoalan yang timbul itu. Tapi sekali lagi itu bukan persoalan dasarnya hukum, tapi karena kita forum bersama aja. Ya, pembicaraan itu ada jalan atau ada titik temu tidak Pak antara kedua lembaga penyelenggara pemilu ini Pak Harjono? Kalau secara real ya mereka tetap pada posisi masing-masing. Tapi dalam bertahan itu bahwa berharap ini MA bisa cepat memberikan putusan karena itu ditunggu di samping juga nanti kalau mundur-mundur bisa mengganggu jadwal pemilu itu. Pak Harjono, daftar calon anggota legislatif tetap itu akan ditetapkan 20 September. Kalau Mahkamah Agung memutuskan setelah 20 September, itu implikasinya bagaimana ya Pak? Ya tergantung bunyi putusannya. Putusannya gimana? Kalau putusannya katakan saja itu mengatakan bahwa KPU bertentangan, maka masalahnya adalah KPU sudah pernah menolak orang-orang tertentu untuk dimasukkan. Nah itu kan timbul masalah. Jadi katakan saja Mahkamah Agung mengatakan peraturan KPU bertentangan. Padahal KPU sudah menolak untuk memasukkan itu dalam daftar. Nah ini gimana? Apakah akan ada waktu lagi untuk memperbaiki itu? Ya nanti KPU-nya biar melakukan satu upaya, satu pelaksanaan putusan itu. Tetapi kalau MA menolak dan mengatakan bahwa PKPU ini tetap berlaku, berarti tidak ada masalah begitu ya? Tidak ada masalah gitu. Tapi begini. Bagaimana Pak Harjono? Dalam pertemuan itu memang dicarikan jalan keluar supaya kalau bisa ini dihimbau lagi lah partai politik itu. Mereka sudah pernah melakukan fakta integritas. Kalau partai politik itu kemudian dihimbau dan kemudian dia menarik calon-calonnya yang napi koruptor, saya kira nggak ada masalah itu karena bersih kan di sana. Kelihatannya kan caleg yang mantan koruptor ini tidak akan mundur kelihatannya Pak Harjono. Agaknya begitu. Iya. Oke, berarti kita tunggu saja keputusan Mahkamah Agung. Tapi sementara itu belum keluar, berarti PKPU ini masih berlaku ya Pak? Itu yang diterapkan oleh KPU. Oke. Baik, kita tunggu sama-sama. Semoga Mahkamah Agung bisa memutuskan dengan cepat sesuai dengan prinsip hukum ya. Ya, kita tunggu cepat. Baik, terima kasih Pak Harjono sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak. Bang Elman, ini saya lupa yang kedua, ketiga, atau keempat kita bicara soal... Kelima kali. Mungkin kelima ya, soal PKPU ini dan dari sejak kita bicara pertama sampai sekarang tidak berubah, begini saja terus. Karena memang MA pun belum memutuskan. Tapi Pak Harjono mengatakan DKPP tadi berusaha menengahi, tidak juga ketemu jalan keluarnya. Lalu bagaimana Bang? Sebetulnya kalau partai politik itu konsisten. Konsisten untuk pemberantasan korupsi, konsisten anti korupsi, sebetulnya mudah. Tinggal dia tarik aja semua kader-kadernya yang mantan koruptor itu dari pencalekan, selesai. Tinggal dicabut. Cabut aja, itu yang paling mudah. Jadi kalau DKPP itu ya buat dia tidak mudah juga mempertemukan dua kubu ini kan. Yang menurut undang-undang harusnya satu penyelenggara pemilu. Undang-undang kan satu, tapi artinya dua kubu kan. Aneh juga tidak satu napas kan. Betul. Masa kita bilang
KPU reformis, Bawaslu tidak reformis, tidak mungkin kan? Jadi ini aneh. Kan jadi aneh kan? Nah, iya. Sebetulnya ini gampang kalau partai politik ya konsisten dan benar-benar mau menjadikan negara ini terbebas dari korupsi, maka satu-satunya jalan harus ada pencegahan kan? Iya. Pencegahan itu apa? Melalui PKPU ini. Nanti pada waktunya nanti PKPU ini akan diatur dalam undang-undang kan? Betul. Tapi sepanjang undang-undang itu belum ada, maka PKPU. Nah sekarang daripada kita bersoal jawab, udah tarik aja. Selesai, Mahkamah Agung tidak perlu kerja lagi. Akar masalahnya dihilangkan. Tapi sekarang ini kan seperti katakan Pak Haryono tadi kan, ya. Haryono tadi kan rasanya tidak mungkin. Iyalah, maka kecil. sekarang kan bola panasnya kan ada di Mahkamah Agung. Betul. Nah, harapan kita Mahkamah Agung juga harus sepaham dengan masyarakat. Apa itu pahamnya? Korupsi ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Yeah. Karena itu juga boleh juga diatasi dengan biasa-biasa. Iya. Nah, maka itu harapan masyarakat Mahkamah Agung sebaiknya tetap mengukuhkan PKPU ini. Tentu dengan catatan nanti selesai pemilu segera ini dikuatkan menjadi undang-undang melalui DPR pemerintah. Tapi alangkah sakitnya perasaan rakyat nanti kalau Mahkamah Agung ini Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dari masyarakat yang menginginkan napi korupsi bisa masuk caleg. Aduh, itu betul-betul menurut saya negara ini tinggal menunggu waktu akan runtuh. Parpol yang mencalonkan calon anggota legislatif mantan napi koruptor selalu beralasan bahwa undang-undang pemilu membolehkan, Bang Elman, bahwa boleh asal dia mendeklarasikan dirinya sebagai mantan napi koruptor. Nah, itu bagaimana, Bang? Ini kan akhirnya bersilat lidahnya atau beradu argumentasi hukumnya kan di situ. Ya, tapi kan undang-undang itu juga tidak juga memberi batasan tidak boleh diatur kan. Oh. Oke, betul-betul. Tapi undang-undang itu juga tidak ada larangan diatur. Boleh juga diatur kan. Itu juga boleh, ini juga. Nah, sekarang KPU mengatur. Karena sebetulnya kenapa? KPU itu bertanggung jawab untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Nah, salah satu tahapan pemilu itu adalah pencalekan. Nah, KPU mau tahapan pencalekan itu harus betul-betul jujur, adil, dan bersih. Tidak ada berbau korupsi. Dan ini kan sebetulnya yang dilakukan oleh KPU ini adalah tindakan pencegahan. Tidak seperti sekarang ini kita kan tindakan. Kalau ini pencegahan. Masa pencegahan tidak boleh? Pertanyaannya adalah kalau kemudian kita memang tidak mau mempengaruhi Mahkamah Agung, Bang. Tapi kalau kemudian Mahkamah Agung ternyata menerima gugatan itu, lalu PKPU itu dinyatakan tidak berlaku, ini kan menimbulkan ketidakpastian baru. Tapi kita akan bahas selepas jeda, Bang Elman. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, saya sih berharap betul, saya percaya betul bahwa hakim-hakim agung yang ada di Mahkamah Agung adalah negarawan-negarawan yang memang memikirkan bangsa ini tanpa tersandung atau tanpa terpaku kepada aturan legal formal, tata urut-urutan perundang-undangan. Tetapi kan ada kemungkinan bahwa mereka menerima gugatan. Dan akhirnya PKPU ini dibatalkan. Dan akhirnya caleg-caleg yang mantan koruptor boleh mencalonkan diri. Kalau itu yang terjadi bagaimana, Bang? Ya, kalau jawab singkat ya malapetaka. Buat negeri ini. Waduh. Jadi jumlah para koruptor ini akan bertambah cepat nanti. Nah, kejadian di Malang itu akan terjadi di mana-mana itu. Terulang lagi. Jadi satu tim korupsi massal. Satu tim kan. Bersama-sama, iya. Jadi tim apa? Tim yang full paripurna. Paripurna kan. Jadi sidang paripurna, korupsi paripurna. Konon katanya kalau saya baca koran beberapa waktu yang lalu, konon katanya juga di Jambi